Oke, selamat datang teman-teman di channel saya, di channel Juandi Setiawan. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang operational and supply chain management, di mana saya mengikuti salah satu mata kuliah operational and supply chain management di Universitas Widya Tama. Dan di video ini saya akan menjelaskan satu kasus di mana dalam rantai produksi itu kebetulan saya mendapatkan peran sebagai konsumen atau di tingkat ketiga ya. Jadi ada supplier, ada produsen, lalu ada konsumen, di mana saya sendiri di kelompok saya, di kelompok 5, saya berperan sebagai konsumen, di mana saya membentuk sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang fashion ya. Kebetulan saya membentuk perusahaan distro pakaian yang berlokasi di Kota Bandung ya. Jadi kita akan coba lihat seperti apa untuk rangkaian dari rantai pasoknya dari perusahaan yang saya bentuk ini gitu ya. Dari distro ini apa yang dibutuhkan, lalu produsennya juga harus seperti apa, lalu model supply chain-nya seperti apa, lalu model customer relationship management-nya juga seperti apa, metode apa saja yang akan digunakan. Nah, nanti kita akan coba bahas ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like video ini. Oke, yuk kita coba bahas. Oke, sekarang kita coba bahas ya tentang operation and supply chain management, di mana saya Juandi Setiawan ya, mahasiswa dari Universitas Widya Tama semester 1 Magister Manajemen, akan coba membahas tentang rangkaian pasok dari sebuah perusahaan distro pakaian pria, di mana dari rangkaian pasok itu ya saya bertugas sebagai konsumennya gitu. Jadi sebuah rangkai pasok itu biasanya terdiri dari supplier ya, lalu selanjutnya ada produsennya, dan saya sendiri sebagai konsumen, di mana saya sebagai distronya gitu ya. Saya sebagai distro pakaian pria, di mana di distro tersebut pangsa pasar yang diambil gitu ya. Jadi range pasarnya gitu ya. Kami ini mengambil segmen pasar dari pria, remaja, dan dewasa, di mana range usianya itu kurang lebih 15 sampai 50 tahun. Lalu pangsa pasarnya sendiri kami mencoba mengambil ekonomi menengah ya, atau di middle-nya gitu. Jadi bukan masyarakat atas gitu ya, dengan harga-harga yang mahal, tapi juga enggak kualitas yang bawah dengan harga-harga yang terlalu murah, tidak ya. Jadi kami mencoba mengambil pangsa pasar yang tengah-tengah, segmen pasar yang tengah-tengah. Lalu selanjutnya domisili pangsa pasarnya sendiri, karena distro ini simulasinya terletak di Kota Bandung, jadi otomatis untuk segmen pasarnya sendiri kurang lebih di Kota Bandung dengan beberapa masyarakat mungkin dari luar Kota Bandung ya, misalkan kayak wisatawan gitu ya, yang lagi berlibur lalu mampir ke distro. Nah, terus untuk range harganya sendiri dari 100.000 sampai dengan 400.000. Jadi tidak terlalu murah sekali dan juga tidak terlalu mahal sekali. Ya, maksudnya tidak terlalu murah itu kami juga mempertahankan kualitas dari barangnya. Jadi barangnya itu kami memilih kualitas yang bagus juga dengan harga yang bisa dibilang dengan kualitas yang seperti itu harganya murah begitu. Ya, terus selanjutnya di distro ini juga otomatis pasti ada barang-barang yang dibutuhkan ya dalam mendirikan sebuah distro. Apa saja sih ya barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi pasokan distro? Nah,
Yang pertama pasti di sebuah distro itu ada kemeja, ya, kemeja pria. Nah, terus selanjutnya setelah kemeja mungkin ada kaos, ya. Di distro itu mayoritas menjual kemeja dan kaos. Lalu selanjutnya ada juga sweater, ya. Lalu selain sweater ada juga celana panjang. Nah, lalu selanjutnya ada celana pendek dan juga ada aksesoris. Aksesoris ini contohnya seperti tas, ya, dompet, ikat pinggang. Nah, itu masuknya ke aksesoris. Nah, barang-barang ini ya dari mana sih, ya? Kebetulan karena distro ini konsumen, istilahnya dari rangkai pasok tadi ya, sebagai konsumen tingkat akhir, ya. Jadi pasti ada produsennya, pasti ada tempat yang memproduksinya. Nah, jadi kami tidak membahas terlalu jauh ke produsennya, ya, tapi bagaimana distro ini sebagai konsumen membuat sebuah rangkai pasok yang bagus, gitu ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih permasalahan umumnya apa saja, ya, dari distro ini. Nah, dari proses bisnis yang ada, saya mengambil 5 permasalahan dari 5 proses bisnis yang ada. Yang pertama itu dari pembelian barang. Pembelian barang tadi ya dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Dari mana sih ya barang-barang tersebut didapatkan? Nah, di sini pasti ada permasalahan. Dari mana barang-barang tersebut dibeli dan bagaimana untuk stylenya. Bagaimana distro ini juga mempunyai standar kualitas ya yang harus dipertahankan oleh produsen. Lalu selanjutnya ada permasalahan lagi dari penerimaan barang atau aktivitas yang ada di gudang. Begitu barang masuk dari produsen ya, otomatis barang-barang ini juga harus diterima, harus dimasukkan ke rak, dan itu tidak mudah ya. Karena kalau misalkan sembarangan masuk ke rak ya, itu bakal menjadi bumerang. Dimana nanti kalau misalkan suatu saat gudang itu penuh, akan sulit mencari kaos yang ini gitu ya, atau style yang A, style yang B ya. Lalu ada lagi permintaan aksesoris yang kecil-kecil. Nah, sedangkan situasi gudang sudah penuh. Nah, ini menjadi kendala juga ya. Akan ada muncul permasalahan di situ. Lalu selanjutnya ada proses pembayaran. Proses pembayaran sendiri juga akan muncul permasalahan, di mana pembayaran yang tepat waktu ya itu otomatis akan mempengaruhi juga tingkat trust ya, tingkat kepercayaan dari produsen. Kalau misalkan pembayarannya telat terus, otomatis produsen juga bagaimana mau percaya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada proses penjualan. Ini juga ada permasalahan yang akan muncul ya, di mana distro juga harus bisa mengemas ya, harus bisa memasarkan dengan baik. Lalu di era digital seperti ini juga harus memilih platform seperti apa yang cocok untuk distro ini. Lalu selanjutnya ada proses retur atau pengembalian barang ke supplier. Nah, jadi yang namanya menerima barang ya, itu nggak semuanya barang-barang itu kondisinya baik. Misalkan ada jahitannya yang lepas ya, lalu ada lagi barangnya yang cacat, warnanya belang, lalu untuk kaos juga sablonannya juga nggak rapi. Nah, ini proses retur ini juga akan menjadi permasalahan ketika semua barang itu banyak ya. Tadi kalau misalnya gudang itu banyak, otomatis proses retur ini juga akan ribet begitu ya. Nah, jadi permasalahan umum ini ya, 5 permasalahan umum ini akan menjadi permasalahan yang cukup sulit ketika distro ini tidak memanfaatkan adanya teknologi. Nah, jadi semuanya serba manual. Nah, itu akan menjadi permasalahan lagi tuh, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba sama-sama melihat ya, bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
dari permasalahan umum tadi ya ada 5 proses bisnis yang kita coba angkat ya. Nah, kita coba sama-sama lihat nanti ya. Saya akan melihatnya dari 2 sisi ya. Yaitu yang pertama dari ESCM, lalu yang selanjutnya yang kedua dari SCRM-nya ya. Nah, jadi seperti apa sih ya? Sebelum lebih lanjut, nah kita coba tahu dulu nih SCM itu apa sih? SCM itu adalah konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan. Nah, di sini memanfaatkan teknologi internet ya. Jadi dari rantai pasok tadi ya. Jadi dari supplier, dari produsen, lalu ke konsumen atau ke distronya. Nah, dari satu rangkaian itu akan coba diubah menggunakan konsep berbasis teknologi. Nah, selanjutnya dari sisi CRM-nya, ya, konsep bisnis dan teknologi yang didukung oleh sistem informasi untuk mengintegrasikan semua proses bisnis yang berinteraksi dengan pelanggan. Jadi tidak hanya supply chain-nya saja yang akan diperbaiki, tapi juga hubungan dengan pelanggan ya, itu juga akan dibahas dan menggunakan konsep baru di mana nanti pada ujungnya ya adanya sebuah kepuasan dari pelanggan. Nah, dengan adanya kepuasan dari pelanggan otomatis akan ada yang namanya timbul daya beli ulang. Jadi pelanggan itu bisa saja puas dengan pelayanan ya, puas dengan segala sesuatu yang ada di distro tersebut. Nah, sehingga pelanggan itu bisa kembali lagi ya, mulai dari kualitas barangnya, pelayanannya, lalu sistemnya, kemudahannya. Nah, dengan adanya CRM ini otomatis akan berdampak juga ke daya beli ulang yang akan otomatis akan meningkatkan penjualan. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. ESCM ya, Electronic Supply Chain Management ya. Di mana ESCM ini mengkolaborasikan atau menggabungkan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk memperluas proses B2B dan meningkatkan kecepatan, kelincahan, kontrol yang real time, dan kepuasan customer. Nah, ini ya, jadi di ujungnya pasti ada yang namanya kepuasan customer. Ya, tujuan akhir dari setiap konsep, tujuan akhir dari supply chain gitu ya, otomatis ujungnya itu bagaimana caranya meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan itu puas, otomatis daya beli juga berulang ya, otomatis pelanggan itu akan datang lagi ya. Ketika kita membeli suatu barang, kaos atau baju ya di sebuah toko, ketika kita puas dengan kualitas bajunya ya, ketika kita puas dengan pelayanan yang ramah, lalu kemudahan mendapatkan informasi tentang harga barang, kemudahan untuk mencoba pakaian, kemudahan juga untuk melakukan pembayaran. Nah, di situ akan ada kepuasan customer berdasarkan dengan pengalaman ya, pengalaman dari customer tersebut membeli barang. Nah, jadi dari situ akan muncul kepuasan dan akan muncul juga daya beli ulang. Lalu selanjutnya B2B. Nah, tadi sempat ada bahas B2B ya, business to business. Nah, jadi B2B landscape ini dalam supply chain ya, di supply chain itu konsep bisnis terpadu sebuah perusahaan berusaha untuk melakukan integrasi ke arah 2 sisi antara permintaan dengan penawarannya. Nah, jadi B2B ini kerjasama ya. Jadi kalau di konsep distro ini B2B yang diambil, kami mencoba untuk bekerja sama dengan, nah ini ya, bekerja sama dengan produsen.
lalu selanjutnya bekerja sama juga dengan ekspedisi, lalu bekerja sama juga dengan perusahaan pengelola software. Nah, seperti itu. Jadi kerjasama ini ya, saya sebutnya 3 poin kerjasama yang diambil dalam proses bisnis distro pakaian pria ini. Itu kerjasama yang dari proses barang itu datang ya, bekerja sama dengan produsen, sampai barang itu mengalir ya, bekerja sama dengan ekspedisi, lalu sampai si distronya sendiri ya, perusahaan ini ya berusaha untuk memudahkan proses bisnis yang ada di distro dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Software ini juga nanti kita akan bahas ya, seperti apa dan apa saja. Nah ini untuk tipe B2B ya. Tipe B2B-nya sendiri kalau dari tipe-tipenya ada sell side sites ya. Lalu ada distribution portal, lalu ada vertical exchange, lalu ada procurement portals, lalu ada buy side sites. Nah, jadi kalau dilihat ya, tipe B2B yang ada itu sudah termasuk ya, dengan distro ini bekerja sama dengan produsen, otomatis masuk ke tipe B2B yang sell side sites ya, atau kalau dari sisi distronya itu buy side ya, dari segi pembelian ke produsen. Lalu bekerja sama dengan ekspedisi itu masuknya ke distribution portal. Lalu selanjutnya perusahaan pengelola software itu masuk ke di sini ke portal-portalnya ya. Jadi bagaimana caranya distro itu juga memudahkan pelanggan, dan tidak cuma pelanggan ya, tapi memudahkan juga SDM yang bekerja di distronya juga. Nah, selanjutnya selain SCM ya, ada juga Electronic Customer Relationship Management, di mana permasalahan yang akan muncul ketika menerapkan Enterprise Value Network ya. Nah, jadi ada juga nih permasalahan ketika distro mengambil langkah untuk menggunakan implementasi dari ECRM ini ya, dengan Enterprise Value Network. Nah, kendala-kendalanya apa saja? Yang pertama, kecepatan jaringan internet dan extranet. Nah, yang namanya internet nggak bisa dibohongi ya, kecepatannya kan tergantung dari providernya ya. Ada kalanya saat ini mungkin cepat, nanti mungkin malam cepat gitu ya, pagi, siang, sore internetnya jadi agak sedikit down. Nah, itu bisa saja terjadi. Itu jadi sebuah permasalahan. Lalu selanjutnya ada permasalahan yang kedua, yaitu update SDM. Nah, ini kalau misalkan ada SDM yang gaptek gitu ya, yang tidak ngerti internet, buka Google juga tidak bisa gitu. Nah, itu jadi kendala tuh ya. Jadi harus ada update SDM dari program-program yang kita buat ya. Itu SDM-nya juga harus di-upgrade, harus diberikan pelatihan. Nah, lalu selanjutnya otomatis akan ada biaya yang dikeluarkan. Ya, biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah sistem yang terintegrasi itu tidak murah. Ya, bisa dibilang untuk di Indonesia sendiri untuk membuat sebuah sistem itu masih sangat mahal ya, karena tenaga ahlinya itu bisa dibilang masih kurang ya, belum sebanyak di luar negeri seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses komunikasi dengan eksternal. Nah, ini juga akan jadi permasalahan di mana komunikasi dengan eksternal juga harus lancar. Kalau misalkan tidak lancar ya otomatis juga akan menjadi sebuah permasalahan ketika sistem itu sudah terintegrasi. Nah, di distro sendiri ya akan ada 3 proses bisnis yang akan diintegrasikan by system ya dengan pihak produsen. Nah, jadi kerjasama kami sebagai konsumen itu otomatis dari penyuplai barang kami gitu ya.
Nah, penyuplai barangnya kami sebut sebagai pihak produsen. Nah, apa saja proses bisnis yang diintegrasikan by system dengan pihak produsen? Ada prosedur operasi pada bagian pembelian. Nah, jadi pada bagian pembelian dari distro itu akan menggunakan sistem, ya, di mana nanti bagian pembelian itu tidak usah datang jalan kaki atau mungkin naik mobil lagi ke produsen gitu ya. Jadi dengan adanya sebuah sistem, bagian pembeli ini akan lebih dimudahkan hanya dengan menginput style mana yang akan dipesan. Lalu jika misalkan ada style baru ya, tinggal upload saja desain atau mungkin gambar apa yang harus disablon. Nah, itu tinggal diupload saja ya. Jadi ini akan lebih memudahkan. Nah, terus selanjutnya bagian pembayaran. Nah, dengan adanya integrasi by system, otomatis dengan invoice yang datang ya, dengan tukar kontrabon, otomatis nanti akan ada notifikasi ke bagian keuangan ya. Jadi bagian keuangan juga tidak usah mencatat notifikasi yang ditempel di pinggir-pinggir layar komputer gitu, nggak usah. Jadi dengan adanya sistem ini ya, otomatis nanti bagian pembayaran akan mendapatkan notifikasi kapan dia harus membayar, lalu stylenya apa, dan barang itu juga sudah diterima oleh siapa di gudang. Nah, itu semuanya sudah akan terintegrasi. Ya, stoknya sekarang berapa? Terus juga barang yang masih nunggak itu apa saja ya, yang belum dibayar itu berapa. Nah, ini juga akan memudahkan untuk owner atau pemilik distro dalam memantau berapa sih ya uang yang dimiliki, berapa cash on hand yang ada di bagian pembayaran ya. Nah, itu bakal kelihatan berapa hutang yang akan jatuh tempo di bulan ini ya. Itu cash flow dari perusahaan juga akan terlihat. Jadi owner juga akan tahu kapan butuh perpanjangan hutang, kapan butuh menyuntik dana ya, kapan juga kapan owner ini juga bisa mengambil dananya. Nah, ini bisa terlihat dengan jelas dari sistem ya. Terus selanjutnya prosedur operasi pada bagian gudang. Nah, ini akan terintegrasi dengan produsen. Jadi nanti begitu produsen mengirim barang ya, akan ada yang namanya barcode. Nah, jadi nanti otomatis produsen ini akan setting ya di sistemnya ya, integrasi sistem ini akan ada yang namanya barcode. Jadi begitu mau mengirim barang, produsen ini akan ngeprint barcode-nya, sehingga pada saat barang datang di gudang, otomatis bagian gudang hanya tinggal scan barcode saja. Nah, itu barang otomatis sudah masuk ke stok. Nah, dan untuk penempatan kerak ya, tidak hanya barang ya yang di-scan, tapi juga rak juga nanti juga akan ada barcode-nya. Jadi ketika barang masuk style A ya, ketika sudah di barcode, nah sudah diterima masuk, jumlahnya berapa? Misalkan jumlahnya 25 piece ya, otomatis langsung masuk ke rak mana nih? Nah itu juga akan memudahkan ke depannya. Misalkan masuk ke rak A5 ya, rak A5 di mana kolom ibaratnya seperti tabel ya, gitu. Jadi ada kolom, ada row-nya. Nah, misalkan di rak A5 nih, nah, otomatis tinggal scan A5-nya. Nah, otomatis jadi nanti ketika bagian gudang mencari barang ya, mencari style A, di mana style A. Nah, otomatis sistem itu akan memberitahu di mana letak lokasi rak yang terdapat style A tersebut. Nah, jadi itu akan memudahkan sekali ya. Jadi ketika nanti bagian store ya, wah
ini ikat pinggangnya habis, minta tolong bagian gudang sediakan 10 piece untuk dibawakan ke store. Nah, jadi bagian gudang tidak perlu waktu banyak untuk mencari. Ya, tinggal ketik saja style yang dibutuhkan apa, otomatis raknya nanti akan terlihat di rak mana barang tersebut berada ya. Lalu 3 teori atau konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rantai pasok. Nah, ini 3 teori atau 3 konsep yang saya gunakan ya. Dimana yang pertama itu ada digitalization, yang kedua ada internet working, yang ketiga ada innovation. Nah, tadi untuk digitalization mungkin sudah cukup jelas ya, dimana mengubah dari proses manual ya, dari awalnya ada permasalahan umum, proses manual, pencatatan manual, semuanya nanti akan diubah menjadi digitalization. Nah, terus selanjutnya ada internet working, di mana nanti ada jaringan yang terintegrasi, baik di distro sendiri ya, internal perusahaan, ataupun juga dengan produsen ya. Jadi semuanya sudah terintegrasi dengan jaringan internet maupun extranet. Nah, lalu selanjutnya ada innovation, ada inovasi. Jadi untuk digitalization ini juga nggak plug stuck gitu aja ya, tapi juga terus berinovasi penjualannya ya. Dengan perkembangan teknologi itu kan dari hari ke hari itu selalu ada inovasi, selalu ada sesuatu yang baru ya. Misalkan hari ini ada istilahnya kalau misalkan dari handphone saja hitungan hari saja sudah bisa muncul seri terbaru ya. Otomatis teknologi itu tidak pernah stuck ya, dia selalu memperbaharui ya. Ada banyak versi, ada banyak perusahaan-perusahaan yang join ya, yang menggabungkan diri ya. Nah, jadi ada inovasi. Nah, kalau misalkan 3 konsep tadi digunakan gitu ya, nah itu bakal menjadi sebuah perusahaan kecil yang bisa dibilang sangat berteknologi ya. Walaupun distro, walaupun perusahaan kecil dengan owner yang masih memegang kekuasaan ya, memegang keputusan, nah itu tidak menjadi masalah ya, karena semuanya sudah memiliki sebuah alur yang berteknologi. Ada kerjasama dengan produsen ya, ada kerjasama dengan ekspedisi, lalu juga ada kerjasama dengan pembuat program, di mana nanti juga untuk penjualan ya itu akan sangat berpengaruh. Penjualan bisa menggunakan online ya, karena saat ini apalagi di saat-saat pandemi seperti ini ya, penjualan online itu sangat-sangat membantu, baik itu menggunakan e-commerce ya, ataupun juga menggunakan website sendiri. Nah, jadi tadi kalau misalkan sudah menyangkut tentang e-commerce gitu ya, banyak sekali kan ya platform yang sangat menunjang gitu. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia ya, lalu Bukalapak. Nah, itu sangat membantu proses penjualan, di mana satu integrasi dari sebuah sistem juga sangat-sangat baik ya. Jadi nanti bisa saja untuk proses penjualan tersebut ya, ketika nanti ada orderan dari online, otomatis nanti bagian store akan menginputnya ke sebuah sistem yang ada di store. Lalu selanjutnya dari situ sistem itu masuk ke sistem internal. Nah, jadi dari sistem eksternal bisa juga kita implementasikan, kita gabungkan, kita integrasikan juga dengan sistem yang ada di perusahaan, dengan sistem yang ada di distro. Nah, itu juga nanti akan sangat membantu ya, terutama owner sebagai pemilik distro ya. Jadi akan ada
keputusan-keputusan kebijakan dari owner, di mana datanya ya, laporannya, reportnya itu by system. Kira-kira style A laku nggak ya di pasaran? Nah, otomatis dengan membuka penjualan style A dengan menguploadnya di e-commerce ya. Nah itu bisa dilihat ya, bisa di report tuh berapa banyak sih kira-kira dalam jangka waktu sebulan ini style A itu terjual. Nah itu laporannya nggak usah manual lagi ya. Jadi nanti dengan adanya sistem yang sudah terintegrasi, otomatis akan membuat sebuah report ya yang berdasarkan dengan data yang real time. Nah jadi itu sangat membantu sekali untuk owner membuat sebuah keputusan ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga sangat membantu, dimana nanti jikalau ya teman-teman membuka sebuah distro, mungkin butuh sedikit gambaran ya. Memang hanya gambaran besar saja ya yang dijelaskan di video ini. Kalau memang nanti ada detailnya ya, mungkin teman-teman bisa membuat detail sendiri seperti itu, karena setiap distro itu pasti memiliki keunikan ya, target pasar juga berbeda. Nah itu berbeda-beda tuh. Jadi ini hanya gambaran besar saja dari rantai pasok yang sudah menggunakan ESCM ya tadi ya, Electronic Supply Chain Management. Lalu juga sudah menggunakan ECRM ya, di mana ada interaksi dengan pelanggan ya menggunakan online. Nah, jadi ini sangat membantu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudahan berbelanja, kemudahan pelanggan berinteraksi dengan distro, di mana nanti akan adanya daya beli ulang dari proses customer experience tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam sukses.